Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhanya Allah, saudara dalam saling mengingatkan dalam takwa dan sabar di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-18 di bulan Ramadan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan keistiqomahan kita berupa kajian kitab Minhajul Arifin. Semoga dengan keistiqomahan ini bisa menjadikan Allah ridho dengan hari-hari kita, dengan Ramadan kita, dengan ubudiyah kita. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama kita menghadiahkan surah Fatihah kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, kepada leluhur kita, orang tua kita, ataupun siapa saja yang telah memfasilitasi kita untuk senantiasa tholabul ilmi. Al-hadiniyah al-fatihah. Iya kan, sholat mustaqim, khususan musannafatul kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Iya kan, sholat mustaqim, sholatul ladzina an'amta alaihim waladdallin walidayya walil mu'minin. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang babur ruku, yang menerangkan tentang ruku. Sudah sepantasnya kita seorang hamba ini selalu menunduk di hadapan Allah. Ruku, posisi menunduk. Karena yang pantas untuk tegak berdiri itu hanya Allah. Yang pantas untuk gagah itu Allah. Maka kita manusia itu makhluk yang lemah. Ini melanjutkan bab selanjutnya, yaitu babus sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab sujudi, bab menerangkan tentang sujud. Wasjud lillahi sujuda abdin mutawadiin. Sujudlah kamu kepada Allah seperti sujudnya seorang hamba yang tawadu. Yang tawadu, andap asor. Nah, itu ketika kita sujud kepada Allah, benar-benar kita itu posisi tawadu, andap asor. Alima'anahu khuliqa min turabin yad'uhu jami'al khalqi. Seorang hamba yang tahu bahwa dirinya terbuat dari tanah, injaan kaki semua makhluk. Jadi ketika kita sujud, kita posisi seperti hamba yang tawadu, yang menyadari bahwa kita ini loh, kita itu adalah seorang hamba, seorang makhluk yang terbuat dari tanah, yang dijadikan pijaan atau diinjak-injak oleh semua makhluk, itu kita. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Ternyata kita itu hanya terbuat dari tanah,
yang semua makhluk itu menginjak-injak kita. Wa annahu ruqiba min nutfatin yastaqdiruha kullu ahadin fa idza fakkara fi aslihi wa ta'ammal tarqiba jauharihi mimma'in watin. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba yang terbuat, makhluk yang terbuat dari nutfah. Nutfah itu darah hina atau mani, yang terbuat dari setetes mani yang hina. Jika kita mau berpikir tentang asal kejadian kita dan struktur substansinya yang terbuat dari air dan tanah liat. Jadi makanya kita itu harus melihat diri kita. Oh, ternyata hebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, segagah-gagahnya kita. Oh, ternyata kita itu asalnya juga dari air hina, air mani yang hina. Yang mana air mani itu struktur awalnya terbuat dari air dan tanah liat, tanah lumpur. Jadi mani itu kan kental kayak lumpur gitulah. Ketika kita menyadari itu, apa yang bisa kita banggakan? Tanah juga tempat paling rendah di dalam struktur manusia itu, yang rendah tanah, tempat diinjak-injak. Di situ kita berak, kita kencing di situ, kita injak-injak, itu tanah. Terus apa yang bisa kita banggakan? Ternyata kesombongan itu munculnya dari dalam diri kita. Tapi ketika kita flashback, menyadari, apakah pantas kita ini sombong? Ya tidak sama sekali, tidak ada pantas-pantasnya. Sesombong-sombongnya kita itu hanya dari air yang hina, yang sumbernya dari tanah dan lumpur, tanah liat. Maka sudah sepatutnya ketika kita menyadari kondisi kita seperti itu, mengetahui sejatinya kita seperti itu, sudah sepatutnya kita harus tawadhu. Yang kita kedepankan tawadhu, tawadhu di hadapan Allah. Wazdadu lillahi tawadu'an wa yaqulu fin nafsihi wa yahiqqa lam rafa'ta ra'saka min sujudika lima lam tamut baina yadayhi wa qad ja'ala Allah sujuda sababal qurbi ilaih. Ketika kita menyadari seperti itu, kita akan tambah ketawaduan kita kepada Allah. Dan kita berkata, kemudian kita bisa berkata, mengatakan kepada diri kita, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengangkat kepalanya dari sujudnya. Jadi celakalah engkau ketika mengangkat, ketika seharusnya sujud, malah tidak mau sujud, mengangkat kepala, itu termasuk kita itu cilaka.
Ketika kita menyadari posisi itu, maka kita, kenapa saya tidak mati dalam keadaan sujud saja di hadapan Allah? Bukankah Allah itu menjadikan sujud itu sebagai media untuk kita mendekat kepadanya? Sujud itu media paling dekat kita, ragawi kita, yang dibarengi dengan ruhaniah dan hati kita untuk tawadhu, mendekat kepada Allah. Dalam konteks sholat, kemarin ketika sholat itu, ketika kita posisi berdiri, kita sedang menyelaraskan unsur api. Ketika ruku, kita sedang menyelaraskan unsur udara. Sedangkan ketika sujud, ini, ketika kita sujud, makanya sujud itu kepala posisi ini kita tekan di tempat sujud kita, kemudian posisi pantat kita angkat. Nah, ini semua aliran darah kita, unsur air kita dalam tubuh kita itu mengalir ke kepala kita. Jadi semisal ada kadang kepala kita pusing, kadang banyak beban, nah ini mungkin asupan oksigen yang mengalir ke otak kita itu kurang. Dengan sujud, yaitu merangsang oksigen yang dibawa darah kita itu masuk ke sel-sel atau ke saraf-saraf otak kita. Makanya ketika sujud, nah ini kayak seperti api, air. Kita menyelaraskan unsur air kita. Sebagaimana sifat air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang bawah. Itu posisi sujud. Ya, semua kepanikan kita, kebingungan kita, masalah kita, yaitu kita titipkan yang nyumpel ini, yang penuh di kepala kita itu ketika kita sujud menghadap kiblat, terus hati kita selalu tawadhu, menjaga ketawaduan hati kita di hadapan Allah, itu seolah-olah kita lepaskan semua problem kita titipkan di tanah. Yang tempat sujud itu kita sedang sujud di hadapan Allah. Makanya ketika orang selesai melakukan sholat, apapun masalahnya, ketika sholatnya itu benar, maka semua seperti lepas dari kepala. Ada perasaan lega. Kita ambil air wudhu, kita sujud, kita sholat. Ketika kita ada masalah, ada problem, ada beban yang berat, itu seperti lepas. Sebagaimana ketika kita sujud itu, kita titipkan ya semua yang ada di kepala, kepenatan itu kita titipkan ke sujud, tempat sujud kita. Itu seperti unsur air. Itu sarana yang dibikin, yang didesain oleh Allah sebagai media untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya seorang mukmin, seorang muslim, yaitu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sehari itu kita sujud berapa kali? Kita melakukan sujud duhur berapa? 4, berarti 17 kali sujud kita. Berarti masalah kita, kepenatan kita, kebingungan kita yang tumbuh yang ada di kepala ini senantiasa kita pasrahkan kepada Allah. Maka apapun masalahmu, solusinya adalah jagalah sholatmu. Itu sholat-sholat yang fardu. Bagaimana kalau kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah. Makanya sholat itu menyehatkan. Bagaimana ketika kita sujud,
Ini kita sujud kan posisi apa? Pantat kita angkat dikit, kepala kita benamkan di tempat sujud, kemudian posisi kaki kita, jari-jari kita ini kan kita tekuk gini. Nah, ini dalam penelitian medis itu juga menyehatkan unsur-unsur dalam dada kita dan perut kita. Makanya yang ahli-ahli pemijatan nanti saraf-saraf yang ada di jari kaki itu tujuannya kemana makanya ketika sujud itu jangan jarinya lurus tapi ditekan gini, dibengkokkan. Itu seperti kita sedang melakukan terapi pijat. Itu desain sholat yang luar biasa. Sudah sepantasnya kita itu mensyukuri ketika kita diizinkan oleh Allah untuk melakukan sujud. Kita harus bersyukur. Ketika selesai sholat kita harus bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan hambamu ini untuk bersujud kepadamu. Itu harus kita bangun dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita selalu kembangkan. Toh kita tidak tahu ibadah mana yang nanti diterima oleh Allah di yaumil qiyamah. Wong seandainya dalam hidup kita ada 2 rakaat di antara ribuan rakaat yang kita jalankan itu diterima oleh Allah. Kita pas connect khusyuk pada Allah dan Allah ridho dengan itu. Itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita. Maka ketika sujud itu benar-benar kita menjaga ketawadhuan kita di hadapan Allah. Jadi ini sujud merupakan media untuk mendekat lebih dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, faqala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wasjud waqtarib, surat Al-Alaq. Wasjud dan sujud, waqtarib dan mendekatlah. Ketika kita sujud itu sama dengan mendekat kepada Allah. Famanik taroba minhu ba'uda min kulli syai'in siwahu waqfat sifata sujudika fi hadil ayah. Dan barang siapa mendekat kepada Allah, maka akan menjauh darinya segala sesuatu selain Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka selain Allah akan menjauh. Itu hati kita itu tidak bisa berbagi dua. Kalau hati kita isi Allah, maka makhluk akan di luar. Tapi beda cerita ketika dalam diri kita, dalam hati kita, itu kalau kita penuhi makhluk, maka Allah tidak akan nampak di situ. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, barang siapa mendekat dengan Allah, yang lain akan menjauh. Maka kita jagalah sifat-sifat sujud kita. Kita harus menjaga sifat-sifat sujud kita seperti dalam ayat ini, surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Al-ayah. Yang kurang lebih artinya, dari tanah kalian diciptakan, dan kepada tanah
kalian akan dikembalikan. Dan dari tanah kalian akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan kembali. Jadi kita ini terbuat dari tanah. Unsur kita unsur tanah. Tanah yang kemudian menjadi air hina itu. Jadi Nabi Allah Adam itu unsur pembuatan pertama itu dari tanah dan air. Kemudian dicampur itu. Kemudian setelah menjadi Nabi Adam, terus ada Nabi Adam dikasih pasangan berupa Sayyidatina Hawa yang merupakan dari diciptakan dari tulang rusuk beliau. Kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini dari istrinya ini terjadi hubungan badan yang mana yang nanti yang menelurkan menjadikan anak cucu Adam itu adalah sperma keduanya ini. Makanya kita itu sejatinya dari tanah dan air. Kemudian ketika lewat bapak ibu kita menjadi air hina. Nah, kita terbuat dari tanah. Kemudian nanti pada akhirnya kita juga akan kembali ke tanah. Ketika kita mati, ketika kita jatah kuota kehidupan kita di alam dunia sudah selesai, kita akan dikembalikan ke tanah, kita akan ditanam ke tanah. Di tanah yang merupakan alam barzah. Dan nanti setelah alam barzah nanti akan pada hari kiamat, dari tanah kita akan dibangkitkan kembali. Itu rentetan peristiwa yang setiap yang bernyawa, setiap manusia setiap manusia akan mengalami proses itu. Kita terbuat dari tanah, kita harus menyadarinya bahwa kita tidak bisa sombong, kita ternyata ya terbuat dari tanah yang kita injak sehari-hari, diinjak semua makhluk. Kemudian kita lewat bapak ibu kita dipersatukan, permulaannya dari sperma itu, air hina. Apa yang bisa kita banggakan? Makanya ketika antara kita dilahirkan terbuat dari tanah menuju sebelum dibangkitkan, dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan ke dalam tanah, dikembalikan ke dalam tanah, antara proses ini kita harus mengisi untuk bagaimana membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju nanti dibangkitkan dari tanah lagi. Di antara kelahiran kita sampai mati kita masuk ke dalam tanah itu harus benar-benar kita isi ibadah sebanyak-banyaknya. Kita bagaimana kita ini hanya seorang hambanya Allah. Bagaimana ketika kita menjadi hamba itu bisa membanggakan ataupun membanggakan Tuhan kita, membanggakan Allah, membanggakan Tuhan kita, membanggakan bos kita berupa Allah itu, yang mana manusia itu dibanggakan oleh Allah di atas semua makhluk. Ketika Allah membanggakan, ini sudah sepantasnya kita itu memosisikan biar pantas dibanggakan. Jangan sampai kita terlena dan tidak masuk kategori yang dibanggakan itu, sehingga kita akan mendapat siksa dari Allah. Ketika kita masuk misalnya nih dalam kehidupan dunia, kita masuk sebuah di bidang instansi atau di kantor, di pekerjaan misalnya, di pabrik misalnya, di situ ada bosnya, kita sudah dikasih ini kerjamu, ini jamnya kerja ini sampai ini ya. Ketika di situ kita bekerja dengan totalitas sebagai bentuk pekerjaan kita kepada
dikaryakan oleh bos kita di situ. Nah, itu yang jadi ketika kerja yang apa? Kita buat bangga bos kita buat senang bos kita buat bos kita itu selalu melihat kepada kita akan prestasi-prestasi kita. Bukan malah kita di situ melawan aturan yang telah ditentukan oleh bos kita. Itu contohnya seperti itu. Wastagni billahi an ghairi. Fa innahu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kita memohonlah, kita merasa cukuplah dengan Allah dari yang selain Allah. Kita cukupkanlah diri kita dengan Allah. Tugas kita melakukan tugas-tugas di dunia. Tujuan kita itu hanya kepada Allah. Semata-mata yang kita lakukan adalah tugas dari Allah sebagai khalifah. Kita merasa cukup dengan Allah dan mengalahkan selain Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, annahu qala Allah tabaraka wa ta'ala la attali' an qalbi abdin fa'lam minhu hubbal amal bi ta'ati illa tawallaitu takwi mahu wa siyasatahu. Jadi Rasulullah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, qala Allah berfirman, Allah berfirman, maha suci Allah dan juga maha luhur Allah. La attali', ora tidak melihat, Allah tidak melihat, aku Allah ini tidak melihat hatinya hamba. Aku Allah tidak melihat hati seorang hamba. Kemudian aku lihat, fa'lam, kemudian aku mengetahui bahwa hamba ini cinta di dalamnya itu terdapat sebiji sawi amal kebaikan, sebiji amal ketaatan. Maka ketika itu kecuali aku akan menolong dengan meluruskan dan mengaturnya. Ketika Allah itu tidak melihat hati seorang hamba sampai kecuali di dalamnya ada satu biji sawi kecil amal yang bentuk taat kepadaku. Ada amaliyah ketaatan di dalam yang kecil di hati kita itu dilihat oleh Allah. Kemudian ketika Allah melihat itu, Allah akan meluruskan dan juga mengaturnya. Dibantu oleh Allah diluruskan dan diaturnya ketika ada kebaikan dalam hati kita walaupun sebesar biji sawi. Maka sudah sepatutnya Allah itu mengetahui setiap gerak hati kita. Apakah kita ketika Allah melihat kita, mengetahui, kita akan selalu membiarkan hati kita untuk lalai, untuk melalaikan Allah. Makanya yang kita lakukan itu harus senantiasa bagaimana
setiap gerak tubuh kita itu dibarengi kesadaran bahwa kita sedang dipandang oleh Allah. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap rukuk kita, sujud kita, bahkan pergerakan organ kita. Itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sibukkanlah hati kita untuk senantiasa selalu bersama Allah, mengalahkan yang di dalam hati kita itu kita isi dengan yang lain-lain. Itu tadi bab sujud. Bab tasyahud, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun kekhilafan itu murni kebodohan kami, kebodohan saya, kekurangan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.